Saudara, terlapor Roy Suryo CS mempertanyakan alasan Polda Metro Jaya yang menaikkan status ke tahap penyidikan atas laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam konferensi persnya Senin pagi, Roy Suryo menyatakan bukti yang digunakan Polda Metro Jaya untuk menaikkan status kasus pencemaran nama baik ke tahap penyidikan tidak valid karena hanya menggunakan bukti fotokopi ijazah Jokowi. Menurutnya fotokopi ijazah tidak bisa dijadikan bukti dalam pengusutan perkara. Roy Suryo pun menegaskan jika sudah ditetapkan sebagai tersangka, pihak yang diperiksa terlebih dahulu adalah terlapor, yaitu Joko Widodo. Kolonel Ade Ari ketika ditanya teman-teman media, clear betul ditanyakan asli atau fotokopi. Tadi diulangi berkali-kali oleh Pak Kasenidin. Fotokopi. Fotokopi. Teman-teman tahu semua, dalam hukum fotokopi bukan bukti. Clear ya. Jadi kalau bukan bukti, kalau itu hanya berupa fotokopi, sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua soal kenaikan status adalah kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil. Sementara itu, Saudara, Presiden ke-7 Joko Widodo menduga ada agenda politik di balik kasus ijazahnya. Jokowi menduga kasus ijazah dan pemakzulan Wapres Gibran digulirkan untuk menurunkan reputasi politiknya. Soal ijazahnya, Joko Widodo kembali menegaskan akan menunjukkan ijazahnya di persidangan. Baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Polda Metro Jaya telah meningkatkan status perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo dari penyelidikan menjadi penyidikan. Salah satu terlapor di kasus ijazah Jokowi, Rismon Sianipar, mengaku tidak gentar menghadapi proses hukum yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Rismon menyebut akan melawan apa yang disebutnya sebagai kriminalisasi dalam perkara ijazah Jokowi. Kami tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya karena kami berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan, sehingga kami akan lawan ya segala bentuk kriminalisasi terhadap kami. Ya, kami telah memaparkan segala kajian ilmiah kami dan tidak ada bantahan sama sekali dari pihak Bareskrim maupun Dirtipidum. Sementara kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Ifai Kusumanegara, mempersilahkan pihak terlapor untuk membela diri dengan mengajukan bukti surat, saksi maupun ahli. Oh tidak, kami tetap menghormati ya nanti siapapun yang akan ditentukan statusnya sebagai tersangka. Tentunya juga dalam sistem hukum ini kita perlu hargai, mereka juga memiliki hak untuk membela diri dengan mengajukan bukti surat, saksi maupun ahli ya. Biarlah persidangan ini berjalan fair, transparan ya, karena kita inginkan juga putusan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Dan biar dari putusan ini pun bisa menjadi edukasi hukum bagi masyarakat Indonesia. Jadi kalau kami sendiri, di satu sisi kami sendiri confidence dengan apa yang kami laporkan ya, kami juga sudah menyajikan alat bukti. Sebelumnya berdasarkan hasil gelar perkara, laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan Jokowi terhadap terlapor Roy Suryo CS dinaikkan ke tahap penyidikan. Tak hanya itu, 3 laporan tentang dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong juga naik ke penyidikan karena ditemukan adanya unsur tindak pidana.
ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Yang tiga juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan. Di tahap penyidikan tujuannya adalah untuk mengungkap siapa membuat terang peristiwa pidana dan mengungkap siapa tersangkanya. Dengan naiknya status kasus ini ke tahap penyidikan, itu artinya segera ada nama tersangka. Patut ditunggu publik siapa saja nama-nama tersangka yang akan diumumkan oleh Polda Metro Jaya. Tim Liputan, Kompas TV. Yang menarik dari skripsi ini, Saudara, soal tudingan kasus ijazah palsu, Presiden ke-7 Joko Widodo menduga ada agenda politik di balik kasus ijazahnya. Joko Widodo menduga kasus ijazah dan juga pemakzulan Wapres Gibran digulirkan untuk menurunkan reputasi politiknya. Lebih lengkap soal pernyataan dari Joko Widodo ini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah. Selamat datang Widi. Apa sebenarnya yang melatar belakangi Joko Widodo menyampaikan pernyataan tersebut, Widi? Ya, selamat sore ya, dan saudara. Memang barusan atau tadi siang kami melakukan wawancara dengan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dengan kasus kasus pelaporan dugaan ijazah palsu miliknya. Namun Presiden Joko Widodo saat itu mengatakan dirinya memiliki intuisi atau memiliki sebuah pemikiran bahwa kasus-kasus yang digulirkan saat ini baru-baru ini bertujuan atau memiliki tujuan yang lebih besar di balik itu semua. Namun apa itu dia juga tidak menjelaskan, dan atas dasar pemikiran tersebut maka dikaitkan juga dengan usulan pemakzulan dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang notabene adalah putra sulung dari Jokowi sendiri. Dan memang Jokowi juga menjelaskan bahwa dirinya akan menunjukkan ijazah aslinya pada saat persidangan. Artinya di sini tidak akan ada kata mundur dari Jokowi dalam melaporkan mereka-mereka yang dituding memfitnah ataupun mencemarkan nama baiknya terkait dengan dugaan ijazah palsu ini. Artinya nanti kasus ini akan berlanjut hingga nanti persidangan, dan bukan lagi kasus perdata seperti yang bergulir di Solo, melainkan kasus pidana, karena memang ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pidana. Jadi nanti pada saat persidangan Jokowi memastikan akan menunjukkan ijazahnya yang diklaim asli pada saat hakim dari persidangan meminta dirinya untuk menunjukkan ijazah tersebut. Dan terkait dengan apakah agenda besar atau agenda politik di balik semua ini, Jokowi belum akan menjelaskan lebih lanjut, belum ingin menjelaskan lebih banyak kepada awak media ataupun kepada publik. Yang jelas, atas dugaan-dugaan yang dilakukan atau dugaan-dugaan yang muncul seputar kasus ini membuat kasus ini juga semakin menarik, karena tidak hanya berhenti di sini, nantinya juga di Solo akan ada gugatan-gugatan lain yang kemarin sudah disampaikan oleh penggugat ijazah Jokowi yang ada di Kota Solo ini. Dan saat ini pun Jokowi juga tengah mempersiapkan langkah-langkah hukum selanjutnya pasca Polda Metro Jaya menaikkan status ini ke tahap penyidikan. Dan Jokowi sendiri juga akan melakukan sejumlah hal ataupun pernyataan-pernyataan yang nantinya akan mengerucut kepada apa sih kasus besar yang menjadi pemikirannya ataupun dugaannya terkait dengan semua yang terjadi pada akhir-akhir ini. Mulai dari dugaan ijazah palsu, laporan ijazah palsu, dan gugatan-gugatan lain, hingga yang kemarin yang terbaru adalah usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jika ditarik dari seluruh memang terkesan tidak ada hubungan, tapi Jokowi sendiri menduga ini adalah satu agenda yang dibuat khusus untuk menjatuhkan reputasi politiknya dan juga Gibran Raka Buming Raka. Namun Jokowi tidak membahas apakah ini nanti akan berhubungan dengan situasi politik dan juga tokoh-tokoh lain, misalnya saja seperti Presiden Prabowo Subianto, karena memang kita ketahui Gibran adalah satu paket dengan Prabowo pada saat Pilpres kemarin. Dan Jokowi sendiri sudah mengatakan bahwa nanti pada saatnya dia akan membuka semuanya, menunjukkan ijazah aslinya, dan juga mungkin akan membongkar atau menyampaikan dugaan-dugaannya lebih dalam lagi terkait dengan agenda besar yang
tradisi yang disampaikan di depan awak media. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Widi Nugroho atas informasinya soal pernyataan Jokowi yang menyatakan ada agenda politik besar di balik kasus ijazah yang menyeretnya. Saudara, tudingan ijazah palsu Joko Widodo terus bergulir. Roy Suryo CS tuding ijazah dicetak di Pasar Pramuka. Polri pun lakukan gelar perkara khusus. Akankah kebenaran segera terungkap? Saudara, tak berhenti di desa KKN Jokowi, saya lanjutkan investigasi di Pasar Pramuka, Jakarta yang dituding oleh Roy Suryo CS sebagai tempat dibuatnya ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Begini Bung Roy Suryo, tudingan ijazah palsu Jokowi dibuat di Pasar Pramuka ini memang sudah menjadi perbincangan publik. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan lokasinya? Ya, kalau lokasi bekasnya Pasar Pojok Pramuka yang terbakar ada. Kira-kira bekas kiosnya pun ada. Kalau bisa ngintip, bisa nggak kameranya, lensanya masuk gitu? Bisa. Coba. Joko Widodo harus mempertanggungjawabkan atas pemalsuan ijazahnya, bahwa kita pernah dipimpin oleh Presiden selama 10 tahun dengan ijazah yang palsu. Sekarang tolong dong, kepentingan hukum hak asasi Pak Jokowi sebagai terlapor juga harus dilindungi. Penyelidikan terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu atau pemalsuan ini oleh Pak Jokowi itu sudah resmi dihentikan, sehingga sudah jelas bahwa ijazahnya itu asli. Bagaimana awal mulanya Anda berani mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka? Saya berani mengucapkan uraian-uraian itu karena datanya cukup kuat dan valid. Saya lacak, saya bisa pastikan bahwa ini produk daripada Pasar Pramuka. Ini kan fitnah-fitnah ini kalau kita tidak lawan dengan pembuktian yang nyata secara fakta, ini akan membuat mereka ini semakin semena-mena. Ada apa? Seorang betonnya tiba-tiba muncul. Padahal itu semuanya omong kosong. Malah saya mempertanyakan beliau ini secara psikologisnya. Bahwa pada tanggal 22 Mei yang lalu penyelidikan terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi dihentikan. Tapi polemiknya tidak berhenti. Dibentuknya hukum acara pidana ini, undang-undang tentang KUHAP ini adalah untuk kepastian hukum. Kalau penghentian penyelidikan, menurut pengalaman saya selama 35 tahun 2 bulan di polisi, itu bukan kepastian hukum. Saya Nipun Bahagia. Saya menelusuri, mencari bukti. Saksikan penelusuran Dipo Investigasi malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto jadi tamu kehormatan peringatan Hari Jadi Perancis. Kontingen dari TNI menjadi peserta parade paling depan.